Oke ya, kita belajar tentang Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 27. Judulnya Mata Jarum. 18, Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Judulnya Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Surga. Nanti saya ayat pertama, contoh Christopher ayat kedua, lalu saya Herman yang ke 20 ya, dan seterusnya. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." OTW 20. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa muda. Saya Dan dengan itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin. Maka kau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah mari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, dia menjadi amat sedih sebab dia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Sampai mana? 25. Ya ampun. Cica baca dulu. Enggak paham. Oke ya, sebab lebih mudah Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ya. Judulnya Mata Jarum. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, poin utama yaitu secara manusiawi tidak mungkin bagi orang kaya untuk masuk ke kerajaan surga. Lalu tujuan pembelajaran setelah belajar pelajaran hari ini, para murid seharusnya dapat menunjukkan kesamaan utama dari pertanyaan penguasa kaya itu yang barusan kita baca, yaitu seorang yang kaya, dia seorang pemimpin juga gitu. Lalu menjelaskan mengapa Yesus memberikan suatu perintah radikal seperti itu. Lalu mengetahui betapa kayanya mereka. Keempat, beriman kepada Allah untuk mengatasi materialisme dalam hidup mereka. Ya, ini persepsi ya, maksudnya itu untuk menghubungkan pelajaran sebelumnya beberapa minggu. Nah, kita mungkin bisa menanyakan tentang keselamatan yang diberikan kepada manusia ini sebenarnya adalah anugerah Tuhan ya, dan manusia itu harus mengakui dirinya itu tidak berdaya ya, dan hanya beriman kepada Yesus lah keselamatan itu bisa didapatkan ya. Nah, hari ini kita belajar tema yang sama tentang keselamatan, tetapi melihatnya dari sisi negatifnya. Nah, kita ajukan pertanyaan kepada anak-anak. Pertama, apa sih benda atau hal apa yang kamu tuh tidak dapat hidup tanpanya? Nah, anak sekarang kan mungkin ada yang bisa menjawab HP ya. Ya, kalau tanpa HP rasanya tidak bisa hidup gitu, karena itu ada terus di tangan mereka gitu. Atau mungkin ada yang menjawab ya HP sih berkaitan dengan games ya, tapi mungkin bisa juga dengan laptop ya, atau PC gitu, atau games kah gitu ya, games online khususnya ya. Lalu atau mungkin ada yang bicara tentang uang gitu, menyatakan kalau tanpa uang saya tidak bisa hidup ya. Nah, atau yang lain-lain ya, mungkin nanti kita lihat eksplorasi apa yang menjadi jawaban mereka. Nah, beberapa hal ini mungkin sungguh kita tidak dapat hidup tanpanya ya. Yang lain tidak begitu penting ya. Mungkin ada yang kita bisa hidup dapat hidup tanpanya. Tapi mungkin ada juga yang sebenarnya tidak begitu penting, kayak seperti games itu kan tidak begitu penting.
menurut kita ya, kalau menurut anak-anak sekarang itu berbeda memang, tapi kita tahu yang benarnya itu ya dada Gimsu tetap bisa hidup gitu sebenarnya gitu ya. Nah, kita baca tadi di dalam Lukas, kita perhatiin ini sudah kita baca Lukas 18 ini. Kita bertanya, mungkin mengajak anak-anak seperti Jawabannya sudah keluar. iya. Gitu siapa yang bertanya kepada Yesus gitu ya. Nanti kita suruh mereka baca, sebenarnya ada di ayat 18. Jadi belajar mereka menggali Alkitab juga sambil melihat Alkitab ya. Nah, nanti jawabannya bisa kita dapatkan, dia itu seorang yang pemimpin, terus orang kaya ya. Nah, boleh bilang kaya banget gitu kalau bahas sekarang ya. Tahu dari mana nanti bisa dilihat di paling bawah ya. Nah, lalu apa sih yang ditanyakan kepada Yesus? Nah, kita boleh minta mereka membaca juga ayat berapa nih? Ayat tetap ayat, saya nggak ngapal sih matanya. Wah, itu demokrasi. Iya, ya salah ya. Dua-dua ya? Nah, kecilan sorry. Ya ayat 18 ya. Tetap ayat 18. Yaitu untuk apa yang harus dilakukan supaya memperoleh hidup yang kekal. Ya. Nah, kita bertanya kepada murid, adakah yang salah dengan pertanyaan itu? Dapatkah seseorang menemukan apa itu? Ya, kita tanya kepada apa yang salah dengan pertanyaan ini? Apakah bisa bisa itu melakukan sesuatu supaya dapat hidup yang kekal itu? Nah, itu yang kita tanyakan ke anak-anak, apakah ada yang salah dengan statement ini? Karena logikanya harusnya itu tidak bisa mendapatkan hidup yang kekal dengan hal-hal yang dilakukan di dunia ini gitu. Nah, ya. Ulang lagi ya. Terus apa jawaban Yesus pada awalnya gitu. Nah, lalu kita minta anak-anak membaca ayat 20 ya. Nah, di ayat 20 ini Tuhan Yesus mengutip beberapa dari hukum ya. Beberapa dari 10 hukum, bukan beberapa hukumnya, dari 10 hukum ya. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatin ayah ibumu. Nah, ini apa jawaban dari orang kaya ini atau si penguasa ini? Ya, nah kita minta anak-anak baca ayat 21. Intinya dia mengatakan semua yang Yesus katakan itu sudah dia lakukan atau turutin sejak masa muda. Berarti kesimpulan kita sebenarnya ini orang kaya yang boleh dibilang baik ya, secara ukuran manusia baik, karena dia tidak melakukan hal-hal yang diminta oleh Yesus atau melakukan dosa, tanda kutip dosa ini yang berhubungan dengan manusia ya, berhubungan dengan orang lain. Nah, mengapa hal ini tidak mungkin dilakukan? Sebenarnya Yesus tuh mau sampaikan itu dia tidak mungkin melakukan itu, cuma dia merasa aja bahwa dia sudah melakukan itu ya. Yesus mau menyampaikan sebenarnya jika dia tidak melanggar perintah yang mereka ini yang beberapa hukum yang Tuhan Yesus sebutkan secara terbuka, paling tidak dia pasti telah memberontak dalam hatinya ya, tidak ada yang secara sempurna menghormati orang tuanya. Ini contoh satu aja, dia katakan dia menghormati orang tua, tapi bisa aja di dalam hatinya ya, jauh di dalam hatinya nggak ada yang tahu ya, sebenarnya dia mungkin tidak sempurna menghormati orang tuanya. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya menyampaikan ini mau mengatakan dia tuh tidak mungkin sebenarnya melakukan hukum Taurat ini dengan sempurna sehingga dia bisa memperoleh kerajaan hidup yang kekal itu. Nah, apa yang diajarkan kepada kita tentang keyakinan orang itu bahwa dia telah menjalankan hukum-hukum itu. Nah, pelajaran apa yang kita petik ya dari keyakinan orang kaya ini ya. Nah, dia tadi sudah saya sampaikan, dia pikir dia itu sudah baik ya. Karena sudah baik dia mungkin tidak menyadari bahwa dia itu orang berdosa
Nah, dia hanya memikirkan ketaatan lahiriah, dia tidak mengenal dirinya dengan baik. Nah, mungkin ini kita bisa explore ke anak-anak juga. Mungkin kita datang ke gereja, mungkin kita karena merasa kita keluarga baik-baik atau bukan penjahat, ya. Jadi kita merasa kadang-kadang gereja mungkin tidak butuh Tuhan, atau hanya sekedar rutinitas gitu. Karena kita mungkin secara lahirnya kita pikir kita baik kok, tidak buat jahat, tidak mencuri, taat sama orang tua gitu, di rumah tidak melawan orang tua. Jadi apalagi istilahnya itu, kenapa saya harus perlu Yesus gitu? Mungkin ada dalam hati anak-anak gitu, ya, seperti orang kaya ini gitu, ya. Jadi kita harus tekankan bahwa orang kaya ini walaupun dia pikir dia baik, sebenarnya dia adalah orang berdosa karena tidak sempurna dia menjalankan perintah 10 hukum itu. Nah, tapi ada satu hukum lain yang Tuhan Yesus berikan kepada orang itu, ya, yaitu jualah setiap milikmu dan berikanlah pada orang miskin, ya. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, ini bukan hal yang gampang bisa dilakukan oleh orang kaya itu, karena nanti kita bisa membaca bahwa dia itu akhirnya sedih karena dia hartanya sangat banyak dan dia terlalu mencintai hartanya sehingga dia tidak bisa melakukan hukum ini, yaitu diminta menjual lalu berikan pada orang miskin lalu datang dan ikut Yesus, ya. Pertanyaannya, apakah Yesus sungguh-sungguh meminta dia menjual hartanya? Saya pikir bisa, dari penjelasan itu saya pikir Yesus juga sungguh-sungguh menyampaikan itu, karena dia kan waktu dia bertanya dan ngomong pasti dengan percaya diri juga gitu. Nah, Yesus menantang dia, ya udah sekarang kamu kalau mau dapat kerajaan surga, ya sudah ikut saya, kamu jual dulu semua baru ikut saya gitu, ya. Nah, mengapa Yesus memberitahu hal itu kepadanya? Ya, Tuhan Yesus mau menunjukkan pada orang itu bahwa dia itu adalah orang berdosa karena dia menjadikan uang sebagai berhalanya. Ini bisa kita baca nanti kita sebutkan, karena dia sedih ya, tidak bisa melakukan itu, ya, sebab ia sangat kaya. Nah, karena kekayaan dia tidak rela, ya, memberikan uangnya itu pada orang miskin. Nah, kemudian apa yang sedang Yesus tunjukkan pada orang itu tentang dirinya, ya, itu dia tuh mengasihi hartanya daripada Yesus. Nah, kita mungkin bertanya, kalau mau eksplor lebih jauh, apa yang kita kasihi dalam hidup kita yang melebihi Yesus? Apakah ada mungkin yang sudah pacaran, bisa jadi pacar, ya, atau uang atau HP, ya, tadi kita boleh tarik. Nanti kita explore di sini, ya, belajar dari orang kaya ini. Kalau orang kaya ini dia mengasihi hartanya lebih daripada Yesus, ya, atau orang tua, gitu. Bisa juga orang tua, ya. Nah, apa yang orang itu lakukan ketika dia mendengar tentang tanda kutip resep Yesus yang sedikit radikal, ya, memang tidak umum. Ini kalau disampaikan radikal, istilah di sini radikal tuh tidak umumnya, agak keras, ya, untuk dia, ya. Dia menjadi sangat sedih, ya, dikatakan apa yang akan terjadi jika dia sungguh-sungguh menjual semuanya itu, bahwa dia akan memperoleh hidup yang kekal, dia akan beriman pada Allah bukan kepada dirinya. Tapi sayang, kita tahu akhir ceritanya adalah dia tidak bisa melakukan itu. Dikatakan dia sangat sedih. Ya, boleh kesimpulannya ya dia nggak memperoleh hidup yang kekal itu karena tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada dia. Kemudian apa yang dianggap penting oleh penguasa itu yaitu hartanya, ya. Nanti kita juga boleh explore juga kepada anak-anak, ya, apa yang dianggap penting dalam hidup kita. Tadi boleh nyampaikan lagi
entahkah games atau waktu senang-senang, apalagi uang gitu ya, atau pacar bisa juga ya, atau pendidikan juga ya, maksudnya tuh pembelajaran itu pembelajaran pokoknya dahulukan sekolah ya, apa ilmu gitu, nggak peduli sama yang lain, yang penting nilai lah, mungkin nilai rapor gitu, nilai segala-galanya. Saya nggak peduli hubungan dengan orang lain, sesama saya nggak peduli. Nah ini kita boleh explore ya, apa yang dianggap penting dalam hidupnya anak-anak. Setelah jelasin ini, kita tanya lagi sekali lagi. Nah, apakah yang sungguh penting bagi hidupnya? Ya. Sebenarnya yang paling penting dalam hidup orang kaya itu adalah mengikuti Yesus. Pertanyaannya, maukah ke anak-anak kita juga mau mengikuti yang seperti Tuhan Yesus perintahkan, yaitu mengikuti Dia, mendahulukan Dia di atas segalanya. Nah, kita boleh tanya juga kepada mereka, apakah mereka atau kamu pikir perintah Yesus pada penguasa itu juga berlaku untukmu, untuk kita semua yang anak-anak gitu. Nah, kita dari jawaban itu kita bisa melihat ya konsep atau pandangan mereka tentang prioritas di dalam hidup mereka. Apakah benar-benar Yesus menjadi prioritas atau mungkin bukan, ya mungkin nomor 2 gitu. Nah, terus kita tanyakan lagi, menurutmu mengapa Yesus harus memberikan suatu perintah yang radikal seperti itu? Yaitu Tuhan Yesus ingin menunjukkan pada orang itu bahwa dia mengasihi uang itu lebih daripada Allah. Ya, Tuhan Yesus tahu. Ya, saya sih tidak bisa bayangkan, tapi kira-kira mungkin kalau dia datang ke Tuhan Yesus saat itu mungkin pakaiannya bagus banget gitu. Jadi karena mau menunjukkan dia orang kaya, yang kaya, yang punya jabatan gitu. Nah, mungkin dari situ Tuhan Yesus tahu dia ini sangat mengasihi uangnya itu lebih daripada Allah. Lalu yang kedua, menunjukkan dosa dalam hatinya, yang batinnya, ya, yaitu mengasihi dunia daripada Allah. Ya, lalu mau yang ketiga, menunjukkan di mana hatinya orang itu. Ya. Jadi apakah kita harus benar-benar waktu ikut Yesus menjual seluruh harta kita? Sebenarnya bukan itu tujuan utama Yesus suruh jual, bukan. Sebenarnya mau Tuhan Yesus mau tunjukin di mana letak hatinya. Nah, waktu Abraham, kita ini kalau mau kaitkan kayak seperti Abraham, apakah Tuhan benar-benar meminta dia membunuh anaknya? Nah, tapi apakah Tuhan akhirnya mengizinkan dia melakukan itu? Ternyata tidak. Ya, detik terakhir Tuhan mengatakan tidak perlu disediain domba itu, karena Tuhan sudah melihat sebenarnya isi hati dia lebih kepada Allah dibanding anaknya. Nah, disitulah dari perintah Tuhan Yesus yang radikal ini, sebenarnya Tuhan Yesus mau melihat benar-benar dia hatinya di mana, sungguh-sungguh kepada Tuhan atau enggak. Ya, bukan masalah semua dijual gitu sudah selesai, bukan. Tapi hatinya, ya, letak hatinya di mana? Apakah di uang atau di Yesus? Nah, terus kita boleh menanyakan, ketika kita memikirkan tentang orang kaya ini, apa atau siapa yang kita pikirkan? Mungkin kita boleh tanya, menurut kamu kalau bicara orang kaya, siapa yang ada di pikiran mereka? Entahkah orang tua dia, atau mungkin salah satu miliuner atau konglomerat di Indonesia. Nah, lalu kemudian baru kita tanyakan, apa yang kamu pikirkan kalau kamu tuh kaya, ya? Seberapa kaya kamu sekarang? Nah, ada 3 pertanyaan yang kita minta mereka jawab, ya. Kalau mau dikasih rating secara kekayaan, ya, untuk karena kita masih bergabung misalnya satu rumah dengan orang tua, ya berapa kaya, ya, tidak usah disebut berapa puluh jutanya, tidak perlu, tapi ya kasih rating aja, entahkah 1 sampai 10, kalau mau kasih angka silahkan. Jadi kita minta mereka menilai dirinya, kekayaan mereka sendiri, ya. Lalu definisi kaya itu apa? Nah, itu nanti dari situ kita bisa melihat konsep mereka tentang harta, ya,
dan kekayaan itu. Nah, setelah mereka jawab, barulah kita memberikan kesimpulan atau pernyataan bahwa kita kaya itu menurut standar dunia ternyata. Kalau yang disebut kaya itu kalau dunia banyak, kalau rumahnya banyak, kalau mobilnya banyak atau mobil yang bagus, kan nanti mereka bisa ceritakan kalau tentang seberapa kayanya atau kita pikir kaya itu seperti apa. Kalau tadi ada yang jawab, kalau saya kaya itu kalau saya punya pesawat terbang, jet pribadi atau apa. Nah, itu adalah standar dunia. Nah, marilah kita membahas tentang apa yang Yesus katakan tentang orang kaya itu. Ya. Apa kalimat umum yang Yesus berikan tentang orang kaya? Nanti kita minta anak-anak membaca ayat 24. Ya. Yaitu alangkah sukanya orang yang beruang, bukan beruang ya, tapi beruang gitu ya bacanya, masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, mengapa sulit? Kasih tahu anak-anak, coba baca ayat 25. Ya. Karena orang kaya itu ya mudah bergantung pada uang atau benda. Ya. Ketika kamu kaya, kamu mandiri, kamu melupakan kebutuhan akan Allah. Lalu juga orang-orang menghormati orang kaya. Nah, makanya sulit masuk ke kerajaan Allah gitu. Karena dia merasa ada yang dia sandarin, ada yang dia pegang gitu. Nah, kalau dia jual semua, jatuh miskin, mungkin dia pikir nggak bisa masuk surga. Karena nggak dihormatin orang atau nggak ada yang dia sandarkan atau nanti dia menderita gitu. Nah, diperkuat dengan cerita tentang kisah menangkap monyet ya, ada di dalam buku itu. Bagaimana kita ceritakan kisah pemburu Afrika itu memiliki cara yang cerdas untuk menangkap monyet, yaitu buah kelapa ya dibelah separuh gitu, terus dikasih lubang, terus di dalam kasih jeruk. Nah, nanti digantunglah di pohon itu, setelah diikat digantung. Nah, kalau si monyet ini datang lalu melihat wah ada jeruk, diambil terus dia genggam, maka dia nggak bisa manjat pohon atau ya melompat-lompat karena satu tangannya itu kalau dia masih pegang itu jeruk yang dibawa di dalam kelapa ini yang sudah dilobangin itu, kalau dia nggak mau lepasin itu jeruk, ya dia tidak bisa lari, pasti ketangkep ya, karena satu sisi tangannya itu menggenggam erat jeruk itu. Tapi kalau dia mau lepaskan jeruk ini, ya dia bisa bebas lari dengan bebas karena tidak tidak terikat atau tidak di dalam bola buah kelapa ini gitu. Nah, nanti kita bisa baca itu. Artinya kalau monyet ini mau bebas, dia harus melepaskan apa yang dia ingini, yaitu jeruk, buah jeruk yang di dalam itu yang masuk ke dalam buah kelapa itu. Ya, buah harumnya ya. Nah, bagaimana kisah ini berhubungan dengan apa yang Yesus katakan tentang harta? Tuhan Yesus mau mengatakan kita itu tidak dapat memegang erat harta dan mengikuti Yesus. Tidak bisa dua-duanya pegang harta dan ikut Yesus. Kita harus pilih. Bukan berarti kita tidak perlu uang, bukan. Tapi yang prioritasnya ya, uang dapat memperangkap kita dan bahkan kita pun tidak menyadarinya. Nah, mungkin nanti kita bisa jelaskan ke anak-anak juga di saat nanti kalian sudah kerja atau yang mau kerja kelas 12, ingat jangan sampai karena terus mencari uang ya melupakan Tuhan gitu. Nah, ini yang mungkin kita bisa sampaikan kepada mereka bahwa tidak bisa memegang erat dan mengikuti Yesus di saat yang bersamaan gitu. Kalau harus pilih di hari Minggu misalnya, kerja dengan ikut Yesus atau pelayanan, nah siapa yang kita pilih? Mungkin ada orang bilang ya sudah saya tunda aja pelayanannya karena ada uang. Nah, itu berarti kita tahu letak hatinya di mana gitu ya. Ini beda dengan pekerjaan yang memang harus hadir di hari Minggu. Misalnya tentang keselamatan ya, dokter atau harus operasi karena nyawa, ini sudah bicara nyawa yang lain ya. Misalnya atau petugas kebakaran dia kerja di hari Minggu karena
shift minggu karena dia harus menjaga keselamatan, itu berbeda ya. Tapi ketika ada pilihan choice antara pekerjaan atau Tuhan, kita masih bisa memilih. Nah, disitulah menunjukkan isi hati kita yang posisi hati kita yang sebenarnya. Nah, terus kita jelasin tentang tadi ada katakan lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Secara manusia tidak mungkin kita masuk ke lubang jarum. Ya mungkin kita kalau mau jelasin, ada tafsiran mengatakan Yesus tuh mungkin kasih ilustrasi itu seperti di zaman itu di gerbangnya itu ada satu pintu kecil ya yang hanya bisa lewat ya untanya gitu itu mungkin. Tapi terlepas dari itu, Yesus mau menyebutkan kalau orang kaya itu tidak dapat masuk ke kerajaan surga, tidak mungkin ya kalau dia tidak melepaskan itu. Yesus tidak berkata, dia hanya bertanda tentang unta, tapi dia mau memberikan satu harapan. Bisa unta masuk ke dalam lubang jarum, ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena dia mau menunjukkan satu harapan ya, yang dia berikan kepada kita dan orang kaya lainnya. Pada orang kaya itu, Allah dapat melakukan yang bagi manusia tidak mungkin, ya, ini bagi Allah mungkin, seperti melembutkan hati seorang kaya itu. Dan kita bisa mungkin memberitahu banyak loh orang kaya yang mengikut Yesus, ya, memberikan sumbangan uangnya untuk pelayanan tanpa hitung-hitungan, gitu. Banyak, ya. Saya termasuk ya, terlepas dia entah, kayaknya sih Kristen ya. Akhir ya grup Maya Pada itu saya baca artikelnya itu kalau dia sampai bangunin rumah tentara, rumah apalagi, terus waktu ada bencana kekirim langsung beli paket bantuan itu duluan datang ya pada orang kaya ya. Dan ada kisah lucu juga ketika dia mau mengentaskan kemiskinan di Indonesia, dia mengundang Bill Gates, terus karena salah dengar dia pikir Bill Gates itu entah sumbang 10 juta atau apa gitu. Dia okein gitu. Pokoknya kalau kamu sumbang 10 juta, saya 10 juta dolar juga. Tahu-tahu si Bill Gates ini sumbang kalau nggak salah 100 juta gitu. Ya dia mau nggak mau harus ikut juga gitu ya. Intinya dia punya hati ya, mau melayani Tuhan dengan kekayaannya. Nah, kita mengajak anak-anak supaya kalau orang kaya ini bisa masuk surga kalau hatinya dilembutkan oleh Tuhan, ya. Dan itu tidak mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan bisa membuat orang kaya itu mengikuti dia dan akhirnya mempergunakan hartanya untuk pelayanan orang miskin gitu. Nah, dalam ayat 27 Yesus menunjukkan kuasa dan anugerah Allah ya, dalam kontras yang dramatis ya. Mungkin saya baca ayat 27 aja. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Nah, bersama Allah dan hanya bersama Allah saja orang kaya dapat masuk ke dalam kerajaan surga ya. Kenapa kita bicara cerita orang kaya ini? Karena berhubungan dengan keselamatan, karena di ayat 26 dikatakan dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Berarti kan ini bicara tentang keselamatan perikop ini gitu. Makanya Yesus bilang apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Nah, mungkin kita bisa menyampaikan juga kalau saat kita mengajak orang ke gereja kayaknya tidak mungkin gitu. Ini orang keras gitu, keras banget gitu. Tapi dengan ayat 27 ini akhirnya kita punya satu harapan, satu pegangan bahwa bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Artinya mungkin suatu hari dia bertobat. Mungkin secara